Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah kita tetap dalam keadaan iman, Islam, istiqomah, sehat walafiat. Ibu-ibu yang saya hormati, kali ini saya ingin menyampaikan tentang orang yang dicintai Allah. Mungkin tak usah dibuka bukunya. Iya, saya sampaikan aja ya. Ini surat Ali Imran 132 sampai 136. Kalau ada mau buka yang monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Athi'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Ya. Ali Imran 132 sampai 136. Ya, tadi saya bacakan. Athi'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Gampang kan artinya? Athi'ullah apa? Taatlah pada Allah, war rasul dan la'allakum turhamun, agar kamu disayangi oleh Allah. Mau disayangi Allah? Mau. Insya Allah kita semuanya ingin disayangi Allah. Karena itu taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita taat pada Allah dan Rasulnya? Laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Jauhilah larangan-larangannya. Di dalam Al-Quran banyak perintah-perintah Allah. Ibu pasti sudah tahu, kalau perintah wajib dilaksanakan, kalau larangan wajib dijauhi. Ya Bu ya. Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Apa artinya? Aqimus shalah, tegakkan, wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang, artinya sholat berjamaah. Ibu mau sholat berjamaah? Mau. Sudah. Yang belum diam aja. Ya, yang belum diam. Mulai nanti kita akan berjamaah. Nilai sholat jamaah 27. Nilai sholat sendiri 1. Nilai 1 apa 27? Nilai 27. Nilai sholat berjamaah di Masjid Nabawi 1000. Di Masjidil Haram 100.000. Pilih yang mana? 100.000. Ayo umroh. Insya Allah, mudah-mudahan. Ya, kalau ibu umroh berada di Masjidil Haram, berada di Mekah, harus berjamaah, jangan abaikan sholat jamaah. Sering saya melihat, ya, orang-orang yang umroh itu duduk-duduk di hotel.
Ya Allah, menikmati hotel, tidak menikmati padahal nilai sholat jamaah di Masjidil Haram 100.000 ya. Karena itu ibu, umpama insya Allah ibu-ibu dipanggil untuk melaksanakan umroh. Biasanya kalau saya berangkat umroh 12 hari, itu di Mekahnya itu kira-kira 7 hari ya. Nah kalau lebih lagi ya sekian aja banyak yang tidak sholat di Masjidil Haram. Kalau saya ajak dari bisik-bisik untuk belok putih ya, kesel. Tidak sama. Tidak sama. Masjidil Haram, hotel, masjid di luar itu aja tidak sama. Kalau di Madinah memang, tapi kalau di Mekah katanya di tanah haram itu Tidak ada. Tidak, maaf Bu Basrani, tidak ada. Pokoknya Masjidil Haram tidak sama dengan hotel. Makanya orang-orang itu kok di hotel aja sholatnya. ada yang jamaah di hotel. Banyak, ya mungkin pemahamannya seperti itu. Tidak Bu, di masjid pun tidak. Karena itu berusahalah ke masjid. Makanya saya kalau ngajak ibu-ibu jam 3 malam sudah ke masjid sampai syuruk. Nanti pulang dulu, makan, mandi, dan sudah lagi berangkat zuhur sampai malam. Orang yang bisik-bisik itu tadi untuk melok ujian, kesel. Padahal saya ingin mengajak ibu-ibu supaya bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya selama di Makkah dan di Madinah. Kan waktu saya cuma segitu. Kalau 12 hari kan dikurangi 2 hari kan 10 hari. 2 hari kalau Madinah 3, Mekah 7. Kalau Madinah 4, Mekah 6. Begitu. Ya, Bu ya. Itu taatlah kepada Allah, laksanakanlah perintahnya. Salah satu perintah tadi, aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tegakkan salat, bayarkan zakat, rukuklah bersama orang yang rukuk. Ada lagi, aqimus shalah wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Bila ibu minta tolong kepada Allah, bila ibu berdoa, sabar. Jangan baru saya minta, tadi malam saya sudah tahajud, sudah minta, kok belum saja? Hari tadi malam. Ya, sabar. Terus berdoa, terus minta pada Allah. Insya Allah, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Sudah minta apa? Allahumma inni as'alukal jannah. Minta surga. Ya, minta surga. Tadi malam sudah minta surga belum? Ya. Sudah minta husnul khotimah? Ya. Allahumma inni as'aluka husnul. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Apa artinya? Ya Allah, saya minta hidayah, saya minta ketakwaan, saya minta kesucian, saya minta kekayaan. Boleh tidak? Boleh? Boleh. Sudah minta? Belum. Minta saja. Allah yang kaya. Allah akan memberi kepada siapa saja yang dikehendaki. Nah, itu perintah Allah. Ya. Ada lagi perintah Allah. Wattaqullah. Apa artinya? Bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah, kamu akan dikumpulkan di padang mahsyar. Artinya apa? Kita harus mempersiapkan diri untuk dikumpulkan di padang mahsyar, dimintai pertanggungan jawab
semua amal-amal kita, dan kita berharap amal yang berat adalah amal soleh. Ya kan? Mau amal yang jelek berat? Tidak. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangan amal baiknya, dia termasuk orang yang beruntung. Itu termasuk orang yang beruntung. Kalau amal soleh kita berat. Karena itu perbanyaklah amal soleh. Juga ada hadis yang menjelaskan. Kamu tahu di kuburmu itu keras apa lembut? Kalau dikubur keras apa lembut? Tergantung. Dikubur empuk apa keras? Kok bener kabeh? Takut ya masuk kubur. Keras kan utama. Tidak ada kasur. Kata Nabi, lembutkanlah kuburmu dengan amal soleh. Jadi kalau kita banyak amal soleh, maka kita berada di dalam kubur seakan-akan di kasur yang empuk. Ya Bu ya, perbanyaklah amal soleh. Juga perbanyak amal soleh. Bila berat timbangan amal solehmu, maka kamu termasuk orang yang beruntung. Ibu-ibu di kubur itu gelap apa terang ya? Gelap. Pasti gelap dong di dalam kubur. Terangilah dengan qiyamul lail. Cahaya. Nah, kalau kita rajin sholat malam, insya Allah kuburan kita terang benderang, Mencahaya. bercahaya. Ya. Di kubur itu sepi apa rame? Sepi sendirian. Ramaikanlah dengan membaca Al-Quran. Kamu akan merasa ramai. Sudah berapa juz bacanya tadi malam? Setengah juz. Tidak apa-apa setengah juz. Satu lembar juga tidak apa-apa. Asal sudah membaca, jangan sampai tidak membaca. Itu Nabi mengatakan gitu. Ramaikanlah kuburmu dengan banyak membaca Al-Quran. Terangilah kuburnya dengan rajin sholat tahajud. Istiqomah, bukan sekali-sekali. Lembutkanlah kuburmu dengan banyak amal soleh. Hilangkanlah binatang-binatang yang ada di kubur dengan banyak membaca bismillah. Mungkar dan nakir akan menanya kamu di kubur. Ya. Banyaklah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka malaikat mungkar nakir akan datang ke kuburmu dengan lembut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda kalau orang tidak baik, akan dikedok. Karena itu perbanyaklah membaca la ilaha illallah. Kalau begitu sudah siap masuk kubur ya? Belum. Ya, perbanyaklah. Pertama tadi apa? Supaya ramai. Banyak membaca Al-Quran. Programkan habis sholat malam baca Al-Quran. Kemudian habis sholat subuh nunggu syuruk baca Al-Quran. Habis maghrib nunggu isya baca Al-Quran. Itu lebih kira-kira. Nah, itu minimal waktu itu kita bisa membaca Al-Quran. Tapi terserah ibu. Lah saya jualan ibu mulai maghrib gitu. Ya cari waktu yang lain. Pada waktu jualan ibu baca Quran, bawa Quran. Bila belum ada yang belanja misalnya, ibu bisa baca Quran. Bisa nggak? Bisa nggak kalau itu? Bisa. Ya Bu ya. Nah itu mudah-mudahanlah kita ingat bahwa wa'lamu an
antum ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah kamu akan dikumpulkan di padang mahsyar, akan dimintai pertanggungan jawab. Kalau amal baik kita berat, insya Allah kita termasuk orang yang beruntung. Bukunya diserahkan dengan tangan kanan. Kalau bukunya diserahkan dengan tangan kanan, tandanya yuhasabu hisaban yasira, ya. Yuhasabu hisaban yasira fayanqalibu ila ahlihi masrura. Setelah kita menerima buku dengan tangan kanan, kita tahu itu tanda hisab kita mudah. Lalu kita berangkulan bersama teman-teman yang menerima buku dengan tangan kanan. Insya Allah jamaah Zamzam. Amin. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita kumpul di surga ya. Kalau saya nggak ada cari ya Bu. Amin aja dilihat sudah kelihatan. Ya, dia Bu ya. Jadi wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tuh ada lagi ayatnya. Innallaha ma'as-sabirin. Sungguh Allah bersama orang yang sabar. Ini firman Allah. Pasti Allah akan bersama orang yang sabar. Apakah kita termasuk orang yang sabar? Insya Allah. Kepinginnya iya, tapi kadang-kadang juga Lupa. tidak sabar. Ya Bu ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang sabar. Nah itu berapa? Minta Allah. Ada perintah yang lain. Fadkuruni adkurkum. Apa artinya? Apa artinya? Ingatlah kepadaku, aku ingat kepadamu. Fashkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku, jangan kamu ingat. Nah ini perintah Allah. Ingat kepadaku, aku pun ingat kepadamu. Bersyukurlah, jangan kamu ingat. Banyak sekali nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Mulai bangun tidur, ya Bu ya, bisa bangun. Kaki ini gak loro. Biasanya kakinya sakit bangun ya. Saya kalau kadang-kadang kaki saya kalau bangun tidur dulu sakit dulu, jadi duduk dulu 5 menit ya, baru ke kamar mandi. Ibu enggak ya? Iya. Oh, sama juga. Saya kira saya aja. Ya. Jadi ya, bersyukurlah akan nikmat Allah. Setelah itu, setelah didikan, akhirnya bisa jalan. Kan gitu ya Bu ya. Ashkuruli, bersyukurlah padaku, wala takfurun, jangan kamu ingkar akan nikmat Allah. Ya. Kemudian ada juga ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Dipanggil manusia, makanlah yang halal, yang baik, ya. Jadi halal, baik itu makanan kita. Ini makanan kita harus mencari yang halal dan yang baik itu yang bergizi. Itu perintah Allah. Ada lagi perintah Allah? Ada. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Apa itu artinya? Yang beriman diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa. Nah itu perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran. Masih banyak lagi. Dulu pernah saya kasih ibu-ibu buku ayat-ayat perintah dan larangan. Ya, ibu-ibu yang lama sudah ada bukunya. Ayat perintah dan larangan. Setelah setahun yang lalu dibaca, apakah pernah dibaca lagi Bu? Kadang-kadang. Ya, pernah dibaca lagi ayat-ayat yang dulu sudah saya sampaikan.
Ada ayat-ayat perintah, ada ayat-ayat larangan. Pernah dibuka lagi? Nah, tidak. Tidak akan kamu pintar. Ya, mudah-mudahan. Ya, setelah ini baca ya Bu ya. Sudah ada Ibu di buku-buku ayat-ayat perintah ini ya Bu ya. Nah, itu ada lagi. Wa anfiqu fi sabilillah. Apa artinya wa anfiqu? Infakkanlah di jalan Allah. Wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu berbuat pelit. Pelit apa itu pelit? Medit. Tidak mau bersedekah. Kalau mau sedekah, pikir lagi, ulang lagi, kata satu, kata dua, sekat, kata dua, setuju aja. Setuju kata metu, kasih dua semua. Insya Allah, Bismillah, ya. Insya Allah kalau kita rajin sedekah, rezeki kita juga akan berkah. Itu berita Allah. Ada lagi berita Allah. Wastaghfirillah. Apa artinya? Minta ampunlah pada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Kemudian ada lagi Bu, perintah Allah. Jika kamu akan meninggal, buatlah wasiat. Ya mungkin dah harus akan meninggal buat wasiat. Selagi sehat. Ya, kita punya harta misalnya, mau kita wakafkan kemana sebagian supaya jelas arah harta yang kita miliki itu. Mungkin untuk warisan ya pasti, tapi sebagian dari warisan itu kita wakafkan dulu ya, sehingga insya Allah bermanfaat sebagai tabungan akhirat. Itu ada di surah Al-Baqarah juga ya, adalah kita membuat wasiat. Di wasiat misalnya, nanti kalau saya meninggal, kebun saya yang ini kasihkan masjid ini. Jadi nanti sisanya baru diberikan, baru dibagi waris. Waris kan dulu sudah ya Bu ya. Kalau anak perempuan dapat separuh dari anak laki-laki. Jadi kalau anak laki-lakinya satu, anak perempuannya satu, maka waris itu dibagi 3. 2 bagian anak laki-laki, 1 bagian anak perempuan. Umpama yang laki-laki itu bilang, "Mak, enggak apa-apa wes, bagi semuanya rata. Saya ikhlas, boleh." Atau saya nggak minta, kasihkan adik saya yang perempuan ini karena dia tidak mampu, saya sudah punya, boleh. Tapi aturan warisnya 2 bagian laki-laki, 1 bagian perempuan. Kok tidak adil ya? Seperti itulah Allah mengaturnya. Karena apa? Laki-laki punya tanggung jawab keluarga, perempuan tidak punya tanggung jawab. Perempuan kalau dapat waris, beli tas, beli sepatu, beli emas. Kalau laki-laki dapat warisan, dia punya tanggung jawab untuk membiayai keluarganya. Karena itu dia mendapat bagian 2 kali bagian daripada dapat perempuan separuh. Jadi perempuan 1 kali, misalnya uangnya 3 juta, yang 2 juta laki, yang 1 juta perempuan. Tidak boleh protes yang perempuan, ya, karena itu sudah aturan. Nah itu ya Bu ya. Kemudian ada lagi, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kamu ke dalam Islam dengan sempurna. Jangan milih-milih. Aku tak milih poso ae setahun sepisan. Sholat tak pendino pendino. Semuanya aturan-aturan tidak boleh diikuti. Masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Laksanakan semua perintahnya, jauhi larangannya, jaga syariat-syariat Islam. Itu kita masuk Islam dengan sempurna.
sempurna. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti apa? Syaitan. Tidak boleh mengikuti syaitan. Mungkin mana sih kita mengikuti syaitan? Ada bisik-bisikan. Tadi mau infak 100 dibisiki untuk 100. Seperti gitu ya, itu bisikan setan. Ibu mau sholat, mau bangun malam jam 2, jam 2, bu ayah jam 3. Siapa yang berbisik? Itu setan. Lapo bendino tahajud, rais pisan-pisan. Siapa yang berbisik? Lapo bendino ngaji. Ya, setan berbisik-bisik, selalu membisik kita. Karena itu, kalau kita tahu bisikan setan, ibu harus, aku harus menang setan, bukan kamu yang menang. Pernah ibu ngomong itu? Kalau saya sering ngomong dewi, saya harus menang, kamu kalah. Nah, mungkin memberikan semangat pada diri kita. Ya Bu ya. Nanti malam mulai malam ya, kalau bangun malam jam 2. Jam 2 apa jam 3 ya? Jam 2. Memang kamu setan yang ngajak aku jam 3, tapi aku mau jam 2. Berani Bu kamu sama setan gitu? Ya berani, enggak ada setannya. Iya. Nanti ya Bu ya. Itu perintah-perintah Allah dalam Al-Quran. Larangannya sudah kemarin kita bahas ya. Jangan kamu saling ngerasani, ya. Orang ngerasani akan menjadi orang bangkrut. Jangan kamu suudzon. Suudzon itu adalah perbuatan dosa. Nah, itu ya Bu ya, atiullah wa rasul la'allakum turhamun. Yang berikutnya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Wasari'u, segeralah kamu ila maghfirah, menuju ampunan, maghfiratin mir rabbikum, menuju ampunan Tuhan dan menuju surga. Ya, segeralah kamu menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang bertakwa. Kitakah itu? Nah, siapa dia? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Siapa itu? Orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu sempit maupun di waktu lapang. Uangnya banyak, wah dia berinfak banyak. Uangnya sedikit, dia juga berinfak. Banyak juga? Banyak. Karena dia yakin Allah pasti akan mengganti lebih banyak. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang berbuat baik, Allah catat dia seperti berbuat baik 10 kali. Kalau mengenai infak, Allah mengganjarnya seperti menanam satu biji, bijinya tumbuh pohon, pohonnya bercabang 7, masing-masing cabang berbuah 100. Ya. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamasali habbatin, seperti satu biji ditanam, ambatat, tumbuh pohon. Pohon itu sab'a sanabila, tumbuh 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, tiap cabang berbuah 700 kali lipat Allah mengganjarnya. Ya Bu ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan termasuk orang yang berinfak fis-sarra'i wad-dharra. Susah
ya juga berinfak. Apalagi banyak duit, lebih banyak kita keluarkan. Umpama sekarang kita pensiunan semua kan, pensiunan oleh duit, piro gunanya oleh duit pensiunan? Berapa Bu Mas Lani? 2 juta. 2 juta? Iya, rata-rata. Iya, janda kalau sendiri 4 juta. Ya. Pokoknya 2 juta. Katanya kalau dari suaminya. Dari dirinya sendiri, Bu Mas Lani 4 juta. Saya 2,4. Oh, 2,4. Ya, berapapun silakan diatur, pasti dan harus dikeluarkan dulu untuk soda supaya berkah. Sepertinya nggak cukup, tapi kalau kita sedekahkan dulu, maka rezeki kita akan berkah dan akan cukup, insya Allah. Nah, fissarai qadra. Jadi bukan Hasan 2 juta. Itu kok Mbak Ida piro? Kalian piro? Jadinya banyak. Ya insya Allah. Berikutnya wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsin. Ya. Jadi orang yang insya Allah disayangi Allah, orang yang rajin berinfak baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan lapang. Kemudian dia mampu menahan amarah. Kemudian wal 'afina 'anil nas, dan dia memaafkan sesama manusia. Allah jelaskan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Berbuat baik itu apa? Ya tadi itu berinfak, menahan amarah, dan saling memaafkan. Ya. Kemudian walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Itu bila dia berbuat dosa. Pernah kita berbuat dosa? Bila dia berbuat dosa, bila dia pernah menzalimi dirinya sendiri. Apa itu menzalimi dirinya sendiri? Pelit itu menzalimi diri sendiri, Bu. Ya Bu ya. Jangan dikatakan oh pelit kucing. Itu menzalimi diri sendiri. Karena Allah sudah memberi, dia pelit. Bagaimana kalau tidak memberi, Allah ambil lagi? Bisa jadi? Bisa. Mungkin dia sakit, perlu daya banyak. Mungkin uangnya ditipu, sehingga uangnya yang kita itu habis. Tapi kalau kita infakkan, insya Allah. Nah, orang yang menzalimi diri sendiri, orang yang pelit termasuk menzalimi diri sendiri. Orang yang sholatnya telat termasuk menzalimi diri. Pernah sholatnya telat? Pernah. Pernah itu jarang. Ya. Pernah itu jarang. Jangan sering. Kalau misalnya sudah tahu, saya sering kirim ya Bu ya, jadwal waktu. Nah, itu perhatikan. Kita sudah tahu, oh zuhur jam 11:27 ya. Nah, maghrib jam sekian, isya jam sekian. Kita sudah tahu jam-jam itu, maka kita mengatur waktu dengan baik. Jangan sampai sholat kita terlambat. Kalau kita terlambat, itu sama dengan kita menzalimi diri sendiri. Malas membaca Al-Quran, itu menzalimi diri sendiri. Tadi sudah manfaatnya banyak sekali Al-Quran itu, Bu. Sering saya sampaikan, membaca Al-Quran, Allah menilai satu huruf, satu kebaikan. Satu huruf.
Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? 17. Baru bismillah. Belum Al-Fatihah. Belum membaca 1 juz. Ibu jangan hitung hurufnya, itu 1 juz juga hurufnya. Jadi ngaji hitung huruf. Banyak. Itu Allah memberikan ganjarannya seperti itu. Bagi yang membaca Al-Quran, 1 huruf dianggap itu 1 kebaikan. Bagi yang membaca Al-Quran, waktunya akan menjadi berkah. Misalnya, ibu duduk membaca Al-Quran 1 jam. Sisa waktu itu akan menjadi berkah. Jangan sampai ibu, waduh, 1 jam aku nunggu, rugi aku. Tidak rugi. Di hadis sudah jelaskan. Allah akan memberikan berkahnya waktu bagi orang yang rajin membaca Al-Quran. Jadi misalnya kita duduk membaca Al-Quran 1 jam, maka waktu yang tersisa itu akan menjadi berkah. Tidak seperti 24 jam dikurang 1 jam menjadi 23 jam. Kalau berkah itu artinya berlebih-lebih. Bagaimana? Siap baca Al-Quran? Siap? Sudah diprogram? Itu tadi ya. Habis sholat tahajud dapat baca berapa? Habis subuh nunggu suruh berapa? Ingat ibu, subuh nunggu suruh berada di masjid nilainya masih ingat? Seperti haji dan umroh. Monggo di program tiap haji umroh atau tiap minggu minimal tiap minggu. Haji dan umroh setiap minggu. Bagaimana? Siap? Insya Allah. Jadi itu ya Bu ya. Jadi walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, dia segera ingat pada. Apa dia ingat? Wastaghfaru lidzunubihim, dia minta ampun atas dosa-dosa. Jadi kalau kita melakukan itu, kita sadar itu adalah suatu kesalahan, astagfirullah wa atubu ilaih. Ampuni hamba ya Allah, bimbing hamba untuk selalu dalam hidayah-Mu. Jangan sampai kita melakukan lagi kesalahan-kesalahan yang sama. Kesalahan yang sama itu yang sering adalah merasani orang. Terus taubat, besok merasani lagi. Ya. Kemudian meninggalkan atau sholatnya telat. Sudah istighfar, besok telat lagi. Nauzubillah min dzalik. Jangan ya Bu ya. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Siapakah yang akan mengampuni? Tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Ya. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya Allah Maha tahu apa yang kamu kerjakan. Ulaika jazaohum maghfirah. Ulaika, mereka jazaohum mendapat balasan maghfirah, ampunan. Dari siapa? Dari Allah. Maghfiratum mir rabbihim. Ya, dia akan mendapat ampunan dari Tuhan mereka dan wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul alim. Ganjarannya surga. Ya. Kalau pertama ampunan, kemudian jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul alim. Itulah nikmat bagi orang-orang yang berbuat baik. Bagaimana kita sudah punya itu semua tadi? Yang pertama, taat pada Allah,
dan Rasulnya dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjaga syariat-syariat Allah, menjauhi larangan-larangannya, jangan berbuat dosa, jangan berbuat maksiat. Itu arti Allah wa Rasul la'allakum turhamun, agar kamu disayangi oleh Allah. Kemudian faman saqulat mawazinuhu faulaika humul, siapa yang berat timbangan amal solehnya, maka dia termasuk orang beruntung. Maka marilah kita perbanyak amal soleh kita supaya berat timbangan amal soleh. Dua. Sudah, yang berikutnya wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Apa? Wasari'u, segeralah menuju ampunan Tuhanmu dan menuju jannatin, menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang yang bertakwa. Sudah segera menuju ampunan Allah. Sudah punya semua itu tadi. Berikutnya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Sudah? Penafkah hafalannya sudah. Wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Sudah? Sudah berapa tadi itu? 7 atau 8? Wallahu yuhibbul walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Sudah? Sudah apa belum? Segera minta ampun pada Allah supaya dihapuskan dosa-dosa kita. Ya. Siapa yang akan mengampuni? Tidak ada yang mengampuni kecuali Allah. Maka mereka yang punya sifat-sifat itu semuanya, jazaohum maghfiratun, dia akan mendapat balasan ampunan dari Tuhannya, dan wajannatin, dan surga tajri min tahtiha khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Oke, siap semuanya? Insyaallah. Sudah dicatat ada berapa itu, Bu? Kali ya. Ya. Ada lagi yang lain. Surat At-Taubah. Orang yang disayangi Allah, dalam surah At-Taubah 112, At-Taibun. Apa At-Taibun? Orang yang bertaubat. Al-Abidun, orang yang beribadah, baik ibadah wajib maupun ibadah. Sering saya sampaikan, yang melakukan ibadah wajib tanda dia cinta kepada Allah. Yang melaksanakan ibadah sunnah tanda dia dicintai oleh Allah. Jadi wajib dan sunnah, cinta dan dicintai. Al-Hamidun, orang yang selalu memuji Allah, mendapat nikmat. Alhamdulillahi Rabbil alamin, mendapat ujian. Alhamdulillahi ala kulli hal, ya, segala puji bagi Allah dalam segala situasi. Kita selalu puji Allah. Itu kata Aisyah gitu. Ya, Rasulullah bila dia mendapat nikmat dia ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bila dia mendapat ujian, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi semuanya memuji kepada Allah, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka.
Betul? Iya, itu Rasulullah mengatakan seperti itu. Ya. As-saihun. As-saihun. Orang yang merantau menuntut ilmu atau berdakwah. Menuntut ilmu atau berdakwah. As-saihun. Ar-raki'un as-sajidun. Apa? Iya, rukun dan sujud ya. Oke, sudah kan itu? Kemudian al-amiruna bil ma'ruf, mengajak orang berbuat baik. Tadi Bu, pada waktu berangkat ngaji, ngajak orang ngaji enggak? Kalau misalnya orang ini 40 ini ngajak orang satu aja, berarti pengajian sih jadi 80 kan? Cukup 100 ini. Kursi ini 100 Bu. Jadi kalau ibu ngajak satu jadi 80. Kalau 80 ngajak satu jadi 160. Nanti diratakan lagi, masukkan lagi kursinya. Kira-kira kapan itu Bu? Ayo, kapan itu? Minggu depan bisa? 100. Bisa jadi minggu depan 100. Al-amiruna bil ma'ruf, ya, mengajak orang berbuat baik. Lewat WA mudah. Ayo ngaji, ayo tahajud, gitu. Wannahuna 'anil munkar, mencegah orang berbuat mungkar. Kalau tak pakai jilbab, ayo pakai jilbab. Ya Bu, siap? Ya. Wal hafizuna li hududillah. Apa? Jagalah syariat-syariat Allah. Wa basyiril mu'minin. Beri kabar gembiralah orang mukmin, insyaallah dia diridhai Allah, disayangi Allah, dan ditempatkan di surga. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Ibu, sekian Bu, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan zakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa rizqan wasi'a wa amalan salihan maqbula wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut wal fawza bil jannah والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين 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 يا رب العالمين. سبحانك اللهم أشهد